single nucleotide polymorphism. SNP ini merupakan variasi dari urutan DNA yang terjadi setiap 100 hingga 300 basa. Sedangkan pada genom manusia, kita memiliki sekitar 3 miliar basa. Oleh karena itu, sangat memungkinkan setiap individu memiliki ratusan ribu hingga jutaan SNP. Dan apa sih perbedaannya antara variasi dan juga mutasi? Mutasi pada intinya adalah perubahan urutan DNA, di mana dapat terjadi itu pada sel-sel jaringan dewasa yang membelah, yang aktif membelah, atau juga dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Perubahan DNA ini ada yang dapat memberikan efek atau terkait suatu penyakit tertentu, dan ada yang tidak memberikan efek. Dahulu seringkali dianggap bahwa perubahan DNA yang berkaitan dengan suatu penyakit atau manifestasi klinis itu disebut sebagai mutasi. Sedangkan polimorfisme itu adalah perubahan DNA yang umum terjadi namun tidak berkaitan dengan gejala klinis. Namun, terminologi ini seringkali membawa, terutama pada masyarakat kita pada umumnya, menjadikan mutasi itu sebagai sesuatu yang konotasi negatif. Seperti ketika seorang yang mengalami mutasi, maka dia dapat menjadi seorang mutan, seperti pada science fiction atau juga film-film zombie ya. Nah, oleh karena itu, para ahli genetika medis itu mencoba mengklasifikasikan kembali mutasi dan polimorfisme, di mana mutasi dan polimorfisme tersebut disebut sebagai varian atau variasi. Variasi ada yang berkaitan dengan penyakit dan ada yang tidak berkaitan dengan penyakit. Menurut International Agency for Research on Cancer Variant Classification, setidaknya ada 5 kategori tingkat keparahan daripada satu gen mengalami perubahan. Misalnya dari tingkat paling tinggi yaitu patogenik, yaitu ketika salah satu basa berubah atau DNA mengalami perubahan dan berdampak pada satu klinis, satu penyakit tertentu, sampai ada yang tidak bersifat patogenik. Nah, ini adalah contoh daripada variasi genetik. Ada salah satu kromosom digambar, yaitu seperti melintang, dan di bagian atas merupakan urutan basanya. Kita ambil contoh, jika ada urutan A, B, C, D, maka ada contoh-contoh variasi genetik yang disebabkan adanya duplikasi, seperti misalnya pada bahasa yang B, maka dia akan menjadi ganda, kemudian ada delesi, B-nya menghilang, kemudian ada translokasi, dan seterusnya. Dan variasi-variasi inilah yang nanti yang menyebabkan adanya satu dampak klinis seperti contohnya adalah kanker dalam tema kali ini. Nah, kanker itu apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa kanker itu adalah satu penyakit yang disebabkan ada pertumbuhan satu sel secara terus-menerus yang tidak terkontrol. Seperti pada gambar sebelah kiri, kita bisa lihat ketika sel tersebut membawa suatu mutasi, dia akan membelah secara terus-menerus, kemudian membentuk tumor atau kanker. Menurut data WHO tahun 2014, bahwa setidaknya ada sekitar 14 juta kasus baru di dunia yang menderita kanker, dan 1 dari 6 orang tersebut mengalami meninggal dunia. Nah, dan apakah faktor yang menyebabkan kanker itu hanya dari genetik? Dari jurnal menurut David J. Hunter menyebutkan bahwa hampir seluruh penyakit yang ada di manusia itu tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik, namun juga ada faktor lingkungan, baik itu pola makannya atau konsumsi obat-obatan makan maupun juga faktor lingkungan. Nah, sebagai contoh di sini ada faktor usia. Semakin tua seseorang, maka chance untuk terkena suatu penyakit akan semakin tinggi, termasuk dalam hal ini adalah kanker. Berikut merupakan gambaran dari Srinivasan tahun 2014 bahwa dalam tubuh kita itu memiliki mutasi. Dapat terjadi mutasi dan dilaporkan ada sekitar 26 kanker yang mungkin terjadi, dan dilaporkan juga bahwa ada sekitar 400 lokus yang ketika mengalami perubahan itu dapat mengalami mutasi menjadi kanker. Merupakan contoh daripada mutasi pada wanita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika seorang membawa mutasi dari orang tuanya kepada anaknya, maka resiko terjadi kanker itu semakin tinggi.
Sebagai contoh di sini ada gen BRCA. BRCA1 yaitu gen yang dapat memicu seseorang untuk menderita penyakit kanker, baik itu kanker payudara maupun kanker ovarium. Ketika seseorang terkena kanker payudara dan membawa gen BRCA yang termutasi, maka chance-nya akan meningkat hingga 80%. Dan juga meningkat 50% untuk kanker ovarium dibandingkan jika seseorang tidak mengalami mutasi pada gen BRCA1-nya. Berikut merupakan contoh pada laki-laki jika gen APC-nya mengalami mutasi dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengalami mutasi, maka chance terkena kanker kolorektal itu meningkat hingga 100%. Dan seberapa besar sih persentase kanker yang diwariskan secara genetik tersebut? Berdasarkan data yang ada di dunia, dikelompokkan bahwa ketika seseorang membawa gen terkait kanker, sekitar 10 hingga 15% orang tersebut di dunia mengalami kanker. Sedangkan 70 hingga 80%-nya itu disebabkan oleh mutasi spontan, yang artinya mutasi sporadik yang disebabkan oleh lingkungan. Berikut merupakan pedigree gambaran daripada kanker yang diwariskan akibat adanya mutasi pada DNA. Jika salah satu orang keluarga kita mengalami kanker, maka dapat dimungkinkan bahwa anggota keluarga lainnya membawa gen-gen yang terkait dengan kanker. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan, yaitu deteksi dini potensi kanker dengan pemeriksaan DNA. Nah, deteksi dini ini akan dapat memberikan informasi kepada kita terkait profil risiko kanker, dan sehingga kita akan tahu bagaimana sih pencegahannya agar meminimalkan risiko kanker tersebut. Ada beberapa cara untuk melakukan deteksi pada tubuh untuk terkait mutasi, yaitu pertama ada sitogenetik, kemudian ada biokimia, dan ketiga ada molecular testing. Untuk sitogenetik, ini merupakan salah satu pengujian, di mana pengujiannya itu menampilkan seluruh kromosom yang kita punya. Dalam hal ini contohnya adalah kromosom manusia, ada 23 pasang, pada laki-laki usia 46 tahun. Nah, biasanya caranya adalah dengan mengambil sel darah merah, kemudian diisolasi limfosit T-nya, kemudian difiksasi, dan nanti akan dibaca di slide di bawah mikroskop. Nah, untuk mutasi jenis ini hanya bisa mengamati pada level kromosom. Sebagai contoh, di sini ada pasien Down syndrome, yaitu memiliki kelebihan kromosom X, kromosom ke-21. Kemudian yang kedua, ada pengujian biokimia. Pengujian biokimia ini levelnya pada protein. Kalau tadi levelnya pada kromosom, pengujian biokimia ini levelnya pada protein. Sampel yang digunakan itu bisa berasal dari darah maupun dari urin. Namun kelemahannya daripada protein ini, maka dia kurang stabil jika dibandingkan dengan DNA. Apa sih hasil atau luaran daripada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh protein tersebut? Bisa saja adanya mutasi pada protein itu menyebabkan fungsi daripada protein itu menurun, atau juga protein tersebut tidak disintesis, atau terlalu banyak, atau bahkan terlalu sedikit protein yang dibuat, dan juga kebutuhan proteinnya kurang stabil. Sedangkan molecular testing itu merupakan pengujian yang dapat mendeteksi suatu mutasi pada DNA secara langsung pada levelnya, dan dia lebih efektif, sehingga kita akan bisa mengecek setiap basa yang ada pada DNA kita, dan sangat membutuhkan sedikit sekali sampel. Contohnya, volume darah misalnya itu hanya membutuhkan sekitar 200 mikro. Ada beberapa alat yang biasa digunakan, itu bisa menggunakan PCR, kemudian bisa juga menggunakan microarray, dan juga sequencing. Nah, apa perbedaan dari ketiga alat ini? Berikut penjabarannya. Pertama, PCR. PCR prinsip kerjanya adalah untuk amplifikasi, yaitu menggandakan jumlah template DNA kita. Umumnya, sampel bisa berupa jaringan maupun darah, kemudian diisolasi DNA-nya, dan dianalisis hasilnya. Berikut merupakan contoh hasil daripada PCR, yaitu sampelnya dari jaringan tumor kolorektal. Perbedaannya antara yang mutasi dan normal pada gen P53 adalah ditandai dengan